Kedua pihak menyerang Pak Prabowo secara pribadi saya melihat, terutama Pak Anies. Orang yang menyerang pribadi cuma dilakukan oleh Prabowo Subianto. Karena saya yakin Pak Prabowo merasa bahwa hal yang terjadi di debat pertama terjadi lagi, yaitu menyerang secara personal. Itu menurut saya. Psikologi Prabowo terganggu. Benar. Dan itu juga dilakukan kalau kita mengatakan bahwa Anies menghasut. Kenapa dia tidak menyerang Ganjar dan mengatakan Ganjar menghasut? Karena Ganjar mengatakan bertanya hal yang sama. Kalau kita mengikuti dari awal, seolah-olah dibuat, dipelintir untuk membenturkan Pak Prabowo dengan TNI sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa rakyat sekarang, masyarakat milenial memilih menggunakan hasil. Justru kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, rakyat milenial yang benar-benar cerdas, dia akan bersimpati. Karena berbicara tentang pertahanan negara, kita berbicara rahasia negara. Tidak semua hal bisa diumbar, tidak semua data bisa dijelaskan. Tapi ingat, Pak Ganjar juga sama. Pak Ganjar juga Sama, tapi kan yang melakukan sekarang itu adalah Prabowo. Mereka berdua berlomba. Ketika lu berbicara etik, sementara di samping lu ada seseorang yang melanggar etik. Apakah lu berjalan seperti itu dan tanpa mempedulikan hal tersebut? Oke. Pemimpin itu seharusnya dia juga paham etika ketika mana yang lebih tua. Pemimpin itu kan seharusnya dia bisa berani. Kalau dia mau jadi pemimpin. Tetapi dalam statement itu, Anies tidak mengatakan tahun. Anies hanya mengatakan bahwa kalau Pak Prabowo maju, maka saya tidak akan maju. Itulah etika. Selamat sore dan selamat datang di C-News Podcast yang akan mengiris-iris debat Capres dan Cawapres tadi malam bagaikan daging CI yang nikmat tetapi perlu diiris duluan. Dan sore ini saya bersama dengan teman-teman saya Edward Detan dan ada Pro Einstein, selamat sore, dan ada Pro Victor, dan ada Bung Jack. Sore. Dan kita sore ini kita akan melihat dan juga akan berdiskusi dengan teman-teman ini untuk melihat apa yang terjadi tadi malam dengan debat Capres ini. Apakah debat Capres ini akan menguntungkan bagi setiap Capres atau justru ini akan biasa-biasa saja, tidak akan berpengaruh. Secara sepintas kita coba untuk memberikan penilaian terhadap tiga paslon ini dari sisi performa. Saya duluan mungkin dengan Prof. Victor. Baik. Kalau dari saya, yang pertama Anies dia agresif untuk Prabowo suram. Untuk Ganjar untuk performanya lumayan bagus tapi masih abu-abu. Bagaimana Bung Jack? Ya, memang Anies, memang dia punya basicnya orang bahasa ya. Segala yang dikatakan tersusun rapi, penampilannya oke, tapi terkadang juga itu membingungkan orang hanya karena untuk memberikan hal-hal yang sifatnya hanya untuk menyerang secara personal, terutama kepada Prabowo. Jadi Anies serang personal. Ya, secara personal ya, itu pertanyaan-pertanyaan itu secara personal. Gimana Bung Einstein? Ya, keseluruhannya buat saya sih secara substansial lebih bagus debat semalam dibanding yang sebelumnya. Kalau kita melihat debat yang sebelumnya itu kan perdebatan Lebih yang bagus atau lebih banyak serang personal? secara data lebih bagus yang semalam. Karena debat yang sebelumnya itu lebih kepada mengorek personal. Tetapi soal saling menyerangnya iya. Yang semalam lebih parah saling menyerang. Gitu. Jadi kalau performa sih
Saya melihat serangannya memang lebih condong kepada Pak Prabowo karena melihat basic Pak Prabowo sebagai Menhan. Jadi wajar-wajar saja sih serangannya lebih menjurusnya ke Pak Prabowo. Kalau ya, tapi secara kemampuan semalam sih saya melihat Pak Prabowo juga di posisi buah si malakama, maju salah mundur salah. Dia mau buka data, itu data Kementerian Pertahanan yang kita tahu substansinya adalah rahasia negara. Tetapi tidak buka data pun dia dikejar semalam. Jadi serba salah tuh. Jadi apakah itu substansial perdebatan dari malam atau perdebatan itu lebih banyak bicara tentang pribadi? Kalau saya melihatnya sih sebenarnya menurut pendapat saya sih pribadi. Lebih banyak pribadi. Ya, lebih banyak pribadi. Sampai yang pribadi. Kedua pihak menyerang Pak Prabowo secara pribadi saya melihat, terutama Pak Anies. Karena kalau kita mau berbicara lebih umum, seharusnya arah pembicaraannya itu lebih umum. Tapi yang semalam itu kan lebih kepada bukan berbicara secara konteks Indonesianya, tetapi konteks pekerjaan apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo. Menarik karena baru saja tadi pagi Pak Jokowi mengomentari bahwa perdebatan semalam itu tidak substansial, lebih banyak menyerang pribadi. Bagaimana Bro Fik? Jadi makanya kenapa tadi saya tanya siapa yang menyerang pribadi? Karena bagi saya orang yang menyerang pribadi cuma dilakukan oleh Prabowo Subianto. Anies tidak melakukan penyerangan pribadi. Anies memaparkan sesuatu yang sangat substansial. Karena ketika dia bertanya kepada Prabowo, dia bertanya kepada Prabowo sebagai Menhan, yang dimana tupoksinya berbicara tentang pertahanan, keamanan, geopolitik dan lain-lain. Ini semua dilakukan oleh Prabowo dan kita harus ingat bahwa Anies itu mengusung tema perubahan. Untuk berubah, lu mesti lihat dulu apa yang salah. Tapi pertanyaan awal ketika dia mengatakan ada berapa 3.000 atau berapa? Itu yang saya mau bilang tadi. Tapi ini pertahanan, bukan pertanahan. Oke. Nah itu kayak itu kan person pribadi. Kalau kita gagal paham apa yang dikatakan oleh Anies, justru itu jadi masalah. Kenapa Anies mengangkat soal tanah yang dimiliki oleh Prabowo? Karena apa? Karena para militer itu kos. Para militer tidak punya rumah. Jadi dia mau mengatakan bahwa tentara miskin. Nah iya, itulah makanya kenapa kan dia katakan lu punya tanah yang begitu banyak, sedangkan ini militer-militer ini tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Makanya dia mau bangun rumah untuk para militer ini. Begitu. Nah, saya kembali kepada kenapa saya katakan Prabowo yang menyerang pribadi. Karena apa? Karena Prabowo mengatakan beberapa kali kepada Anies. Dia mengatakan Anies. Dia mengatakan omon. Dia mengatakan profesor. Dia mengatakan bahwa Anies itu tidak punya etika. Dan ini semua dia melakukan, kalau dalam istilah logikanya itu atau debat, dia melakukan strong fallacy. Dia melakukan ad hominem karena dia menyerang pribadi Anies karena dia tidak menjawab substansi pertanyaan dari Anies. Gitu. Dan itu menurut saya. Jadi iya, Pak. Ada yang aneh itu ketika Anies itu diberikan kesempatan, bukannya dia langsung memulai dengan pertanyaan diajukan oleh panitia, tetapi dia langsung ngomong tentang suasananya itu salah, makanya dikonfrontir oleh Pak Prabowo. Tapi kan kalau kita lihat ke belakang, bukankah Prabowo telah mendapatkan tanah-tanah itu sebelum dia menjadi Menhan? Itu kan bukan dia mengambil tanah karena dia punya posisi sebagai Menhan. Jadi kalau maka itu ini serangan sepertinya serangan pribadi ya. Kenapa itu tidak menjadi serangan pribadi? Karena apa? Karena di dalam debat waktu Prabowo dan Jokowi, Prabowo mengaku bahwa itu bukan milik pribadi, tanah itu milik negara. Oke. Jadi itu bukan milik, jadi dia mengatakan bahwa kalau seandainya negara mau pakai dia siap kasih. Jadi dia sendiri mengakui bahwa itu tanah milik negara. Gitu. Bagaimana? Oke, saya melanjutkan yang tadi. Kenapa saya bilang pribadi, menyerang secara pribadi? Yang pertama kita harus mengetahui tanah itu milik siapa. Ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar tanah di Indonesia
banyak dikelola oleh pengusaha. Misalnya dalam hal ini sawit, ya, itu semua tanah negara yang disewa oleh orang-orang dengan menggunakan perusahaan-perusahaan. Artinya pemilik-pemilik perusahaan maksud saya. Nah, kalau mau mengoreksi bahwa seolah-olah seperti yang saya bilang tadi di awal, dikemas seolah-olah bahwa tanah ini adalah tanah dari Prabowo, bahwa Prabowo memiliki tanah yang beratusan ribu hektar, lalu disambungkan seolah-olah bahwa ketika Prabowo punya ratusan ribu hektar tanah dan banyak prajurit masih belum memiliki rumah, saya rasa itu tidak adil. Karena kita harus tahu bahwa tanah itu adalah dikelola oleh perusahaan, bukan milik pribadi. Jadi maksud saya begini, ketika seorang Anies mengorek itu, seharusnya dia juga mempertanyakan, karena di Indonesia banyak pengusaha-pengusaha yang menyewa tanah negara untuk dijadikan lahan sawit misalnya, yang jauh lebih besar dari yang dikelola oleh Prabowo. Karena bagaimanapun tanah itu misalnya yang dikelola oleh Pak Prabowo atau perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan Pak Prabowo, tanah itu secara hukum sah dikelola, bukan asal diambil dari tanah rakyat misalnya, tanah adat dan lain sebagainya, dicaplok terus dipaksakan untuk dikelola, bukan. Tapi oke lah, ini saya kira menjadi masukan bagi tim sesnya Prabowo bahwa ini akan diiris terus-menerus oleh lawan. Kenapa? Karena itulah faktanya, dan sang pelawan bisa saja mengambil data dan menyerang. Nah, jadi tim Prabowo harus mempersiapkan ini semua, dan mereka harus mampu untuk menjelaskan sedetail mungkin seperti yang tadi Bang yang dikatakan. Kalau menurut saya sebenarnya semalam itu Pak Prabowo dia ada perform, padahal sebenarnya itu hal yang dapat dijawab. Ketika dia menjawab Pak Jokowi pada tahun 2019 itu, dia mengatakan dengan sangat jelas, tanah ini milik pemerintah, dan kalau seandainya pemerintah mau mengambil untuk melakukan hal yang lain, silahkan. Kenapa semalam dia tidak mengatakan kepada Anies bahwa ini tanah milik pemerintah, dan kalau memang seandainya diperlukan untuk seperti hal seperti itu, silahkan. Oke, saya kira itu betul. Tapi itu kan gaya Anies dalam menyerang. Nah, yang menyerankan itu adalah ini kan topik yang mau dibilang dikuasai oleh Menhan. Ini topik keamanan, topik internasional yang Menhan ini sudah tahu semua. Tapi yang menyerankan adalah bahwa Prabowo tidak mampu untuk menjelaskan secara detail, secara gamblang semua yang ditanyakan. Saya melihat seperti ada kebingungan. Jenderal seperti kebingungan. Apakah kenapa sampai di sini? Padahal sebenarnya dia adalah seorang master di sini. Jadi bukankah ini karena kebingungan ini karena memang Anies langsung tembak jenderal coba. Jadi menurut saya sebenarnya bukan kebingungan. Sebenarnya saya melihat sebuah gelombang yang saya maksud itu. Kita bisa melihat bagaimana di debat pertama Pak Prabowo diserang habis-habisan, bahkan personnya diserang habis-habisan. Nah, saya melihat Pak Prabowo itu seperti sudah capek dengan sistem yang sama, yang mana akhirnya membuat Pak Prabowo itu menjawab dengan langsung to the point. Karena saya yakin Pak Prabowo merasa bahwa hal yang terjadi di debat pertama terjadi lagi, yaitu menyerang secara personal. Itu menurut saya. Jadi kalau menurut saya, psikologi Prabowo terganggu. Benar. Sangat terganggu. Kenapa? Meskipun dia karena Anies ini memahami benar psikologi dari Pak Prabowo. Dia ini
dia berdekatan dengan Prabowo cukup lama. Hmm. Oleh karena itu dia tahu dalam debat-debat itu kita dapat melihat bahwa Prabowo itu orang yang cukup emosional. Dan Anies membuka dengan satu serangan yang langsung mengganggu Prabowo di dalam visi misi. Belum pada awal, belum masuk pada sesi-sesi itu. Di dalam visi misinya dia langsung menyerang kepada Prabowo dalam posisinya sebagai mentor. Oleh karena itu, secara psikologi kalau kita lihat seperti itu ya otomatis apa yang dipersiapkan itu jadi Prabowo mempersiapkan untuk gagasan-gagasannya dia lupa dan akhirnya dia masuk kepada dia konsentrasi fokusnya kepada apa yang diserang oleh Anies. Kita bisa lihat itu dari jawaban-jawaban Prabowo. Semua jawaban-jawaban Prabowo terkesan membela diri, bukan memberikan gagasan. Jadi bisa kita mengatakan bahwa sebenarnya Prabowo punya kemampuan untuk menjelaskan, ya. Tetapi karena diserang, ya, kaget. Ya, jadi fokusnya jadi untuk bertahan lagi. Dia tidak lagi berfokus untuk. Kalau saya melihatnya bukan karena dia tidak fokus untuk bertahan ya. Justru kalau saya melihat karena dia melakukan sebuah klarifikasi. Hasil akhirnya karena dia fokus melakukan klarifikasi, beberapa poinnya mungkin seperti yang dikatakan Taufik tadi miss. Tetapi kalau menurut saya lebih kepada karena sudah diserang dan baru pembukaan sudah diserang, akhirnya dia sibuk melakukan klarifikasi. Meskipun begitu kita melihat bahwa perdebatan itu sampai kepada substansinya, ada bicara tentang alutsista bekas. Nah, Pak Anies betul-betul menyerang dan mengatakan bahwa Prabowo beli barang bekas. Pandangan kita bagaimana, Pak? Memang namanya bekas, tapi itu dijelaskan. Dan penjelasan Prabowo memang bekas, tetapi bekas yang bukan sudah rusak, tapi dalam 1-2 hari, 1-2 tahun terus gitu. Tapi kalau dibeli dengan aslinya, tentunya akan lebih terlalu mahal dibanding dengan yang bekas yang masih bisa di. Jadi pertanyaan Pak Anies itu masuk akal. Kalau pertanyaan, ini kita bicara konteksnya ini adalah konteks debat. Ya. Dan kita harus bisa lihat bahwa substansi pertanyaan dari Anies itu adalah tentang kegunaan. Karena kalau kita lihat ini bukan hanya dari Anies, tetapi juga dari Ganjar. Dan artinya dua sumber data mereka mendapatkan data ini. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar, ini mendapatkan sumber data langsung dari pilot. Itu dikatakan. Kemudian Anies juga mengatakan mendapatkan data dari sumber yang terpercaya bahwa mereka mengeluh soal penggunaan barang bekas ini. Anies berbicara mengenai status keamanan dari pilot itu sendiri. Jadi ini sesuatu hal yang memang betul-betul harus jadi consider untuk Pak Prabowo. Karena ini bukan hanya pada waktu debat. Kalau kita melihat sebelum debat, ada wawancara khusus dengan Pak Ganjar dan Pak Ganjar langsung menyinggung, saya akan mempersiapkan materi dengan baik. Untuk apa? Untuk menjawab bahwa kita tidak akan membeli pesawat bekas. Itu dikatakan Pak Ganjar. Dia sudah siap. Dari sebelum debat. Jadi itu memang hal yang wajar untuk ditanyakan. Bagaimana? Apakah itu pertanyaan yang wajar dan masuk kepada substansi debat? Kalau berbicara soal substansi perdebatan, wajar saja untuk dipertanyakan. Tapi kalau kita melihat jawaban Pak Prabowo, menurut saya tepat sasaran. Karena persenjataan itu, alutsista itu, tidak harus membeli yang baru. Kita membeli sebuah alutsista, kita juga harus melihat berbagai hal. Bukan hanya tentang bagaimana kemampuan alat itu, bukan hanya tentang bagaimana penggunaannya, implementasi dari alat itu. Kita juga harus melihat dari berbagai hal. Contoh misalnya sumber dana kita bagaimana, pengerjaan atau pelatihan penggunaan alat itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita melihat sejarah ke belakang seperti yang dikatakan Pak Prabowo, zaman Soekarno saja kita membeli peralatan bekas. Dan
Yang menjadi permasalahan seharusnya, apakah alat bekas ini layak atau tidak untuk digunakan? Karena itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa Pak Anies sama Pak Ganjar tidak mirip. ya, karena kalau menurut saya begini, kalau kita melihat sudut pandang yang lain, pesawat ini pesawat Prancis. Ya, walaupun dibeli dari Qatar, pesawat ini buatan Prancis. Kita juga tahu bahwa Indonesia dalam proses untuk mendatangkan Rafael yang kemarin sudah clear, kan dia datangnya bertahap. Nah, biar bagaimanapun kita juga bisa melihat bahwa ada hal yang di dalam Mirage itu yang bisa diimplementasikan di dalam Rafael. Jadi kalau dikatakan secara simpel, sebenarnya Prabowo tadi malam menjelaskan dengan baik dalam pengertian bahwa dia mengatakan memang tetap bahan bekas tapi layak dipakai atau tidak. Dia Oke, kalau menurut saya Prabowo itu kecolongan dengan dia tidak menguruskan data. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi malam yang dikatakan oleh Pak Anies mengatakan bahwa dana 700 triliun digunakan untuk memberi alat perang dan digunakan untuk memberi pesawat bekas. Tapi kalau seandainya kalau kita lihat Prabowo itu dia mampu menguasai data, itu kan Anies berbicara di dalam posisi 5 tahun. Tapi kalau dalam posisi 1 tahun, itu hanya 100 triliun. Kemudian pesawat bekas itu yang dibeli itu hanya 30 triliun saja. Tapi Anies juga mengakui bahwa dana Kementerian Pertahanan berkurang. Dari itu dia bilang kalau dia dapat, dia akan kasih naik 1,5%. Ya, dan itu menjadi pintu masuk bagi Prabowo untuk menghantam Anies karena dia bilang kalau Caimin bilang apa beli itu alat perang kita kan bukan dalam penerangan bagaimana lebih baik beli alat pertanian. Dan saya kira Anies terkancing sih bisa. Tetapi kalau kita melihat jawaban dari Pak Anies, kita harus paham bahwa ini seorang yang mampu menguasai show di dalam melakukan debat. Dan oleh karena itu, dia jabarkan perang kita itu bergeser. Dia tidak mengatakan bahwa kita tidak butuh, tapi mengatakan bahwa kita punya pergeseran. Jadi apakah ada setuju dengan Prabowo juga yang mengatakan bahwa Anies ini pandai dalam menghasut? Sebenarnya dia bukan menghasut. Karena apa? Karena Anies menunjukkan data. Kemudian dari data itu dia masuk kepada substansi. Ini kayak gini dikatakan Prabowo. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Itulah kenapa. Jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat dan membahayakan keamanan. Kasihan prajurit-prajurit. Justru itulah kenapa saya katakan bahwa Prabowo itu adalah tadi malam hanya Prabowo sendiri yang melakukan penyerangan pribadi. Itu hal yang tidak pantas dikatakan kepada Anies Baswedan. Nah, Kenapa dia mengatakan bahwa Anies di situ kan dia katakan bahwa Anies menghasut. Anies dia tidak menyatakan menghasut. bahwa ini barang bekas. Betul. Berarti dia menghasut. Ya. Dia tidak menghasut karena dia tanya berdasarkan data. Dia tidak bertanya untuk menghasut, tetapi dia bertanya berdasarkan data. Dan itu juga dilakukan kalau kita mengatakan bahwa Anies menghasut. Kenapa dia tidak menyerang Ganjar dan mengatakan Ganjar menghasut? Karena Ganjar mengatakan bertanya hal yang sama. Bagaimana? Kalau Setuju bahwa Anies menghasut? Tidak. Kalau saya clear ya, tadi statement saya yang pertama sudah clear. Ada penyerangan pribadi juga di situ, makanya ada balasan. Kalau saya begini, kalau saya melihat dari sudut pandang yang berbeda, menurut pendapat saya begini. Kenapa Pak Prabowo sampai mengatakan mengeluarkan statement itu? Karena begini, kalau kita mengikuti dari awal, seolah-olah dibuat, dipelintir untuk membenturkan Pak Prabowo dengan TNI sendiri. Ya. Ya, dari pertama soal tanah, seolah-olah Pak Prabowo tanahnya banyak tapi prajurit tanahnya tidak ada. Itu kan kalau kita mau bilang kan sekalipun Kemenhan itu tertinggi, tetapi kan ada sub-sub di bawah. Dan pengerjaan rumah-rumah prajurit juga ada porsinya masing-masing. Kembali ke yang tadi misalnya, anggaran 700 triliun seperti sia-sia, seolah-olah sia-sia. Gitu kan.
kita harus melihat 700 triliun ini konteksnya seperti apa saja yang dibeli. Dan contoh misalnya Mirage itu kan itu hanya program kecil daripada semua program yang ada. Tetapi kenapa yang dibahas Mirage saja? Seolah-olah bekas berarti, kalau bekas berarti prajurit pakai pasti akan jatuh dan lain sebagainya, kan tidak juga. Karena bahasa-bahasa yang dipakai kan seolah-olah menyudutkan, oh kasihan prajurit kita pakai yang bekas, kan tidak juga. Pesawat itu ketika dia terbang sudah pasti kan ada yang namanya mekanisme pengecekan dan lain sebagainya. Kalau memang nasibnya sudah sebegitu ya, saya tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya kecelakaan dalam misalnya dunia penerbangan atau misalnya alutsista laut maupun udara, jangankan yang bekas, yang baru pun banyak yang jatuh. Jadi yang tadi dikatakan bahwa Anies menghasut itu dikatakan oleh Prabowo. Tapi pertanyaan itu tadi, kenapa disetujukan kepada Anies saja? Kenapa bukan ke Ganjar? Bagaimana? Ya, dia tidak menyerang Ganjar. Memang pada dasarnya dia sudah punya catatan hitam terhadap Pak Anies itu sendiri. Sehingga dalam pertanyaan apapun sebenarnya itu ada di dia. Jadi Bapak tidak setuju mengatakan bahwa Anies mengasuh. Sebenarnya Anies itu bukan mengasuh, tetapi dia memberikan edukasi atau literasi terhadap masyarakat seluruh Indonesia dalam kesempatan ini untuk mencari perhatian sehingga semua itu bisa orientasi ke dia, bukan Prabowo. Anies tidak mengasuh. Ya, karena posisi kalau seandainya kita melihat, justru bagi saya yang menghasut itu adalah Pak Prabowo. Karena semalam itu dia mengatakan, dengan dia mengatakan bahwa Pak Anies tidak etis dengan bertanya seperti itu, kemudian dia mengatakan bahwa Pak Anies itu menghasut, Tapi itu tidak kena pada substansi. Tapi ketika dia bicara tentang etis itu bermula dari Pak Anies sendiri. Pak Anies yang mengatakan bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus menjunjung etika yang tinggi. Lalu Pak Anies mengatakan ketika ada pelanggaran etika, Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Ini fakta menurut kata Pak Anies. Nah, Siapa yang dapat membantah fakta itu? nah, kemudian serangan balik dari Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan saudara bicara etik. Saya itu keberatan karena saya menilai, maaf ya, Anda tidak pantas untuk bicara soal etik. Kenapa tidak pantas bicara soal etik? Ya, sebenarnya dia jawaban kunci sih ada dari Pak Prabowo. Karena ini semua keputusan regulasi dari MK sudah keluarkan putusan, kemudian KPU telah menerimanya dan sekarang ini sudah dalam pertengahan jalan menuju ke RI 1 dan RI 2. Kenapa harus dipertanyakan lagi? Itu berarti mundur, Pak. Betul, tapi Bapak setuju tidak dengan Pak Anies yang menyatakan bahwa Saya tidak setuju karena ini dalam pertengahan jalan. Pak Prabowo Tidak, karena sekarang ini sudah jalan, Pak. Tidak bisa pulang lagi, itu berarti kita mundur, Pak. Kita mundur. Itu begitu, Pak. bagaimana itu? Kalau menurut saya, siapa saya bertanya, siapa yang dapat membantah fakta itu? Pak Anies tidak membuat satu retorika, tetapi dia bertanya sebuah fakta. Dia mempertanyakan sebuah keadaan yang real terjadi di situ. Ketika lu berbicara etik, sementara di samping lu ada seseorang yang melanggar etik. Apakah lu berjalan seperti itu dan tanpa mempedulikan hal tersebut? Oke. Iya. Kalau saya sih begini ya, saya setuju tadi yang dikatakan bahwa ini kan kita sudah di tengah jalan. Ya. Kalau kita ngomong lagi ke situ, justru itu tidak etis. Kenapa tidak etis? Karena kalau mau mundur ke belakang, maka Anies juga jangan marah kalau kita berbicara mundur ke belakang. Kalau kita mundur ke belakang, Anies pernah mengeluarkan statement, kalau Pak Prabowo maju jadi calon presiden, saya tidak akan maju. Oh sorry bro, dia bilang 5 tahun. Tidak, dia tidak bilang 5 tahun. Dia hanya mengatakan dalam statement itu bahwa kalau Pak Prabowo maju, saya tidak akan maju. Jadi yang mengatakan 5 tahun atau di 2019 itu orang-orangnya Anies. Tetapi dalam statement itu Anies tidak mengatakan tahun. Anies hanya mengatakan bahwa kalau Pak Prabowo maju,
maka saya tidak akan maju. Itulah etika. Nah, sekarang itu pertanyaannya, apakah itu dimaksudkan oleh Prabowo? Anda tidak pantas bicara etis karena Anda melanggar itu? Mungkin saja. Saya juga heran kenapa ada pertanyaan tentang etika dalam perdebatan ini. Dan antara Pak Anies sama Pak Prabowo ya sama-sama menyerang dari sisi etika. Padahal ini kan adu gagasan, yang dimana adu gagasan bisa saja mereka bicara keras, tapi ini rupanya kembali berbicara tentang etika, bicara tentang etos, dan lebih menyerang ke person itu. Tapi kan Anies bertanya etika di dalam hubungan dengan menjalankan kemampuan seorang pemimpin menjalankan kedaulatan negara. Yang itu yang ditanyakan oleh Anies. Apa hubungan itu standar etika negara dengan kemampuan menjalankan kedaulatan negara? Itu masih ada hubungan sebenarnya. Jadi memang etika tetap penting. Oh iya. Ya. Dan itu kan juga yang digaungkan oleh Pak Jokowi, revolusi mental itu kan berbicara juga etika. Jadi karena itu semalam kan Pak Prabowo menjawab bahwa pemimpin itu harus punya nilai cinta tanah air, jujur, bersih, omongnya tidak boleh korupsi, omong sesuai yang diminta dan lain-lain. Itu kan yang dijawab. Jadi tidak ada pertanyaannya itu tidak keluar, tidak usah. Pertanyaannya tepat sasaran. Cuma yang jadi permasalahan itu adalah ketika Pak Prabowo tersinggung, ketika Anies mengatakan Prabowo tersinggung. oh iya, Emosi. Iya, makanya dia mengatakan bahwa Pak Anies tidak boleh bicara seperti itu. Pak Anies justru yang tidak etik. Itu karena Pak Prabowo merasa tersinggung dengan pertanyaan terkait dengan Gibran. Jadi, bagaimana Bro? Ya, Kalau melihat memang Prabowo tersinggung, agak emosi. kalau saya sih, saya melihat Pak Prabowo berusaha untuk menjelaskan. Karena Dari situ juga bisa melihat bahwa Prabowo memang mencoba untuk menenangkan diri. Kita coba lihat, bayangkan bagaimana dia dikepung oleh Pak Ganjar dan Pak Anies. Ya. Yang menarik itu ketika Pak Anies itu dengan pintarnya dia bertanya ke Pak Ganjar, kasih nilai berapa? Dikasih nilai berapa dan Pak Ganjar kasih nilai 5. Dan Ganjar kembali tanya ke Anies kasih nilai 1. Yang saya lihat itu adalah begini, ini Anies sama Ganjar menilai Prabowo dan Prabowo tidak bisa mengatakan apa-apa karena tidak punya kesempatan. Pertanyaan saya begini, apakah dengan bertanya seperti itu Anies sama Ganjar akan mendapatkan simpati dari ini atau justru terbalik? Bagaimana? Kalau saya seperti semalam itu di dalam sisi itu bukan sisi debat lagi, itu sisi kritik kinerja. Kalau saya melihatnya, Ya Anies memulai dengan bertanya, Pak dulu pernah kasih nilai itu yang saya bilang tadi, dikemas. Jadi pengemasannya itu memang terlihat menarik karena seolah mereka membuat sebuah skema di mana Pak Prabowo di situ hanya menjadi seorang penonton. Nah, buat saya sebenarnya sah-sah saja juga karena itu adalah sebuah pertanyaan yang dilemparkan. Tetapi di dalamnya ketika mereka berdua berbicara untuk mengkritik sebuah instansi kementerian yang mana notabene di bawah Pak Prabowo langsung, tanpa melibatkan Pak Prabowo yang ada di situ, itu menjadi sesuatu yang ya menggelitik juga sebenarnya. dan maksud saya dari situ kita bisa melihat bahwa emosi Prabowo itu Benar-benar dimainkan. ya, dan saya membayangkan kalau seandainya dia ada di hutan pasti dia sudah angkat senjata. tapi itulah dari pertanyaan Bapak tentang sifat. Ya. Apakah Anies dan Ganjar mendapat sifat? Kalau kita melihat media sosial hari ini, Ya. TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain, itu adalah momen yang sangat dipakai oleh tim kemenangan Prabowo. Karena kita dapat melihat ekspresi Prabowo ketika tanya. Prabowo
hampir meneteskan air mata dari gelap seperti ini kemudian itu dimanfaatkan oleh tim pemenangan untuk mendapatkan simpati. Tetapi kita harus ingat bahwa rakyat sekarang, masyarakat milenial memilih menggunakan hasil itu. Nah itu makanya apakah dia mendapatkan simpatinya apakah dari milenial yang menonton debat dan merasa bahwa memang seorang pemimpin harus mampu bertanggung jawab. Memang berbicara tentang pasar pemilih ini, kalau kita melihat tiga paslon ini, mereka betul-betul menarik simpati dari militer. Jadi tadi malam itu semua tiga pasangan ini berbicara tentang gaji, kesejahteraan, semua ini. Dan oleh karena itu jadi hal yang sangat mungkin untuk digunakan ketika berbicara tentang gaji itu. Dan Prabowo ada di situ dalam posisi sebagai orang yang bertanggung jawab pada saat itu. Dan oleh karena itu membuat seolah-olah dia diserang. Padahal bukan diserang. Tapi memang substansi dari apa kenyataan yang ada sekarang di lapangan itu bertanggung jawabnya dia. Yang bertanggung jawab dia. Jadi memang mau tidak mau bisa juga kan dengan Anies bicara seperti itu. Dia mau menunjukkan kepada publik bahwa Menteri Pertahanan ini tidak memperhatikan anak buah, karena bukan hanya Menteri Pertahanan tapi sampai kepada Presiden. Karena itu kalau saya jadi Presiden, saya akan naikkan. otomatis Kalau saya begini, mohon maaf, yang pertama begini, berbicara soal simpati tadi, saya rasa ya rakyat akan bersimpati kepada siapa? kepada Prabowo. Kenapa? Kembali tadi seperti yang Rofi bilang, rakyat sudah cerdas, apalagi rakyat milenial. Justru kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, rakyat milenial yang benar-benar cerdas, dia akan bersimpati. Kenapa? Karena Prabowo di posisi sebagai seorang Menhan, yang mana dia tidak bisa mengatakan segala hal atau menjawab segala hal yang berhubungan dengan Kementerian Pertahanan. Itu yang pertama. Karena berbicara tentang pertahanan negara, kita berbicara rahasia negara. Tidak semua hal bisa diumbar, tidak semua data bisa dijelaskan secara terbuka. Maka itu dia minta untuk minum kopi. Ya, maka itu dia minta kalau mau mengkritik saya berbicara tentang data, kita bertemu. Sekalipun dia paham substansi debat di situ berbeda dengan ketika undang minum kopi. Yang pertama, Baca undang Pak Prabowo dengan Pak Anies kesini kita debat di sini. itu yang pertama. Yang kedua, justru buat saya sebuah hal yang keliru ketika Ganjar dan Anies berkata soal gaji. Apalagi si Pak Anies menyinggung soal 9 kali naik gaji di zaman Pak SBY. Begini, naik tidak hanya gaji TNI, Polri maupun ASN itu tidak bisa ditentukan oleh Kemenhan. Itu ditentukan oleh seluruh instansi pemerintah, badan-badan pemerintah dalam mengelola APBN. Kalau APBN-nya mampu, baru bisa dinaikkan. Tetapi kalau tidak, maka tidak akan bisa. Tapi kemarin juga dikatakan bahwa kementerian yang lain gajinya naik, sementara Kementerian Pertahanan tidak. Jadi yang mana, kementerian mana yang gajinya naik? Jadi gini, kalau menurut saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Anies, makanya kalau saya katakan bahwa Ganjar performanya good, tapi dia awal. Karena apa? Karena posisi dia ada di dalam. Dia mau mengkritik jika salah, jadi dia hanya ikut. Dia kiri kanan. Tetapi kalau kita melihat tentang apa yang dikatakan oleh Anies, ini kita harus ingat bahwa Anies membawa tema perubahan. Ketika dia membawa tema perubahan, tidak ada perubahan tanpa melihat kesalahan. Jadi otomatis dia harus melihat dulu problem di mana. Dan yang dipaparkan semua itu problem, dan kebetulan problem itu ditangani oleh Pak Prabowo. Iya, dan Gitu. tapi juga tadi pagi Pak Jokowi sempat membantah. Tadi pagi Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Anies mengkritik tapi tidak melihat data karena
Pak Jokowi betul dari sini naik 9 kali. Sorry Pak SBY naikkan gaji 9 kali. Kita tidak bisa karena terhalang dengan COVID total. Sehingga 2019-2020 ya sampai sampai ke sekarang Ya. itu refocusing dari revolusi. ya. Dan sebenarnya itu kan sudah dijawab oleh Pak Prabowo juga. Pak Prabowo mengatakan bahwa ada COVID selama 2 tahun itu. Jadi saya pikir itu hal yang tidak jadi problem. Tapi juga bagus kritikan dari Pak Anies itu adalah untuk ke depan memang harus diperhatikan ini semua. Dan itulah program dari Pak Anies sama Pak Muhaimin. Pak Kenaikan gaji Ya. Polri, TNI, dan juga ASN. Ya. Tapi kan begini Pak. Jadi dari sisi gagasan oke, karena mereka mau. Tapi itu kan dalam rangka setidaknya kan promo untuk mencari perhatian masyarakat. Itu Anies punya promo Pak. Tapi tinggal Pak. Makanya juga sama. Pak Ganjar juga Sama, tapi kan yang melakukan sekarang itu adalah Prabowo. Mereka berdua belum Pak. Mereka ada di DKI dan di Jawa Tengah. Tetapi Prabowo sebenarnya menjalankan. Makanya kalau Bapak saya Bapak bilang seperti itu, Bapak harus coblos Anies. Oh enggak, tapi kan supaya kita lihat, supaya kita lihat. Sikapi yang tadi, kalau melihat permasalahan kita harus bisa melihat kesalahan. Oleh sebab itu, saya juga mau bilang bahwa tidak naiknya gaji TNI Polri misalnya kalau kita membandingkannya dengan RSP, kita tidak bisa melihat bahwa kesalahan itu ada di Kemenhan. Karena untuk menaikkan gaji kan segala hal harus diperhitungkan, segala hal harus dilihat. Untungnya seberapa besar negara punya kemampuan untuk menaikkan gaji. Jadi ngomong gitu saya teringat Pak Prabowo sempat menyebut Ibu Sri Mulyani. Ya, kalau hubungan dengan keuangan negara. Ya, tapi kan mereka itu sebuah usaha untuk melihat bertanggung jawab. Karena seharusnya dia bicara apa programnya dan perjuangannya, tapi dia seakan-akan mengatakan ini Ibu Sri Mulyani yang tidak mengiyakan. Saya sudah berusaha, tapi Ibu Sri Mulyani yang potong atau tidak menyetujui. Kalau saya sih melihatnya bukan dia melempar tanggung jawab, Pak. Kalau saya sih melihatnya dia mengklarifikasi bahwa segala sesuatu yang ada di Kemenhan itu jelas juga berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Contoh mulai dari alutsista atau sampai berbicara tentang kenaikan gaji, itu semua harus ada approve dari Kementerian Keuangan. Kenapa? Kembali yang tadi saya bilang, kita harus melihat bagaimana negara ini ketika dia berjalan di saat itu apakah sanggup atau tidak. Oleh sebab itu dia mengatakan misalnya beberapa program yang dalam Kemenhan yang akhirnya batal karena memang tidak di-ACC oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, karena memang keuangan tidak kuat, cukup kuat untuk membiayai itu. Ya, makanya dia sebut Ibu Sri Mulyani. Jadi bukan dia melempar tanggung jawab sih menurut saya. Oke, bagaimana Bu? Ya, itu sebenarnya kan bukan dia kerja seorang pribadi sebagai seorang Menhan. Itu benar adanya kalau dia umumkan. Itu baru Kementerian Keuangan itu Sri Mulyani. Masih ada lingkaran yang lain seperti DPR. Kemudian ada instansi yang lainnya harus ada pemerataan Pak. Harus ingat bahwa tadi malam itu jawaban yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu tidak Pak Ganjar tidak puas karena itu jawaban terhadap pertanyaan Pak Ganjar. Pak Ganjar bertanya soal performa kita yang presentasinya di bawah, menurun, bukan di bawah, tetapi menurun. Ketika dia memaparkan data-data itu, dan Pak Prabowo mengatakan bahwa ya ini karena COVID, yang kedua karena Ibu Sri Mulyani itu tidak menyetujui dana ini karena ada yang tadi refocusing itu dana tersebut. Dan Pak Ganjar mengatakan bahwa ini tidak menjawab pertanyaan saya tentang data yang saya sebutkan tadi. Karena Pak Ganjar menginginkan data, jadi sedangkan Pak Prabowo memberikan alasan. Itu yang Saya kira memang juga dari malam harusnya Pak Prabowo lebih banyak memberikan data.
Dan bukan berarti dia tidak tahu, dia mengerti. Orang yang lebih mengerti tentang pertahanan dia untuk sekarang dia lah orang, karena dialah yang Sementara sudah punya pengalaman luar biasa dari bawah dia sampai dari bawah sampai ke atas. Jadi ketika berbicara data, memang saya sepakat tadi juga yang apa yang dikatakan oleh Prof. Dennis bahwa ada data-data yang sebenarnya tidak boleh ditampilkan ke data publik karena berbicara tentang pertahanan negara. Tetapi sebenarnya semalam itu Pak Prabowo dapat memberikan sedikit data yang dapat diketahui oleh publik terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kenapa data itu menurun? Seharusnya Pak Prabowo kan nanti tadi bilang bahwa Pak Prabowo kan tahu data-data sebelumnya seperti apa, dan dia mengatakan bahwa ada juga kenaikan-kenaikan. Seharusnya dibalas dengan data-data kenaikan ini. Dia tidak jangan biarkan seolah-olah sudah nanti kita bicara sendiri, seolah-olah ada sesuatu hal yang tersembunyi sekali, dan itu membuat masyarakat bertanya-tanya kenapa kok harus di belakang-belakang. Dan secara kebenaran pertama, Kalau saya begini, kata kunci dari pertanyaan itu sebenarnya adalah performance. Performance berarti berhubungan dengan hal-hal apa yang ada di dalam yang bisa kita katakan sebagai hal-hal intern. Karena ketika kita berbicara tentang data performance, itu sudah pasti masuk ke dalam skop intern yang memang akan sulit untuk kita mau berbicara data itu saja. Kayak misalnya, performance kita misalnya angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, secara grafik, secara data performance-nya menurun. Itu kan pasti ada hal-hal intern yang sifatnya rahasia yang memang tidak seenaknya untuk dimunculkan ke publik. Makanya saya melihat itu kenapa Pak Prabowo semalam ia tidak lebih berbicara kepada data, tetapi dia lebih berbicara kepada alasan. Yang sifatnya, karena bisa saja data-data itu sifatnya tuh substansial yang tidak bisa untuk dibicarakan. tapi saya yakin dia bisa bicara juga. Nanti kita lihat setelah ini apakah tim sesnya akan menjawab pertanyaan Pak Anies atau tidak. Saya sangat yakin dia bisa jawab. Ini hanya karena masalah mental. Saya lihat kemarin itu terima beliau memang kaget dengan pertanyaan-pertanyaan Pak Anies, sehingga dia sepertinya tidak bisa menjelaskan, menahan emosi. Itu betul sekali, menahan emosi, dan karena menahan emosi ini konsep yang sudah ada itu menjadi ya. Padahal Pak Prabowo itu orang yang mau dibilang buruk dalam masalah orasi. Jadi dia kalau pidato itu tanpa teks. Nah dari malam itu saya melihat dia tidak bisa berkata apa-apa. Padahal data banyak. Jadi kita harus memahami kalau memang dalam situasi debat itu ini adalah suatu show yang diberikan kepada masyarakat. Jadi apapun dapat terjadi dalam waktu 1-2 menit. Oleh karena itu ketika jadi ada juga pengamat yang mengatakan bahwa dengan melihat tadi malam Ahmad dan Pak Prabowo mengatakan bahwa dia capek, dia lelah. Banyak itu sangat banyak yang mengatakan karena melihat. Tapi kalau mengatakan itu orang melihat ke matanya, berarti pemilih Indonesia ini tidak melihat ke gagasan. Jadi itu kita harus bisa lihat data juga. Jadi data Mungkin karena kita terlalu banyak nonton drama Korea. nah itu yang mau saya katakan bahwa kalau kita melihat data pemilih Indonesia itu ada sebagian besar pemilih Indonesia itu dengan pendidikan di bawah rata-rata. Itu kita harus ingat. Itu data yang dilakukan oleh KPU bahwa jumlah pemilih Indonesia itu lebih banyak adalah dengan pendidikan di bawah rata-rata, dan kebanyakan survei mengatakan bahwa orang dengan pendidikan di bawah rata-rata lebih cenderung memilih secara emosional ketimbang rasional. Bagaimana Bro? Setuju? Berbicara data itu ya memang itu data registrasi. Jadi saya setuju. Bahwa jumlah pemilih banyak yang tidak rasional. Kalau Feeling, perasaan. Kalau jumlah pemilih banyak yang memilih dengan emosional wajar. Itu memang
adat ketimuran kita orang Indonesia. Bukan orang timur saja ya, orang Indonesia. Kita berbicara adat ketimuran. Tetapi kalau memilih dengan rasional atau tidak rasional, mungkin saya kurang setuju dengan itu. Karena standar rasional itu apa? Rasional dan irasional ini kan kita harus tahu dulu standarnya seperti apa. Karena hanya karena dengan pendidikan yang rata-rata bukan berarti orang itu rasional atau tidak rasional. Tapi yang beredar sekarang setelah debat ini, apakah orang lebih banyak mengutip kata-kata gagasan-gagasan atau lebih banyak seperti yang Bofik katakan, lebih banyak mimik, lebih banyak menunjukkan perasaan, menarik simpati lewat Kalau itu sih pekerjaan pasar masing-masing. Tapi kalau saya dua-dua yang menyerang itu sebenarnya mereka berdua itu offset, Pak. Justru Pak Prabowo yang akan panen, Pak. Kesempatan tadi malam itu peluang bagi Prabowo, Pak. tapi begini Pak, tadi malam Pak Prabowo tidak bersalaman dengan Mas Anies. Nah, justru karena itu di sini kan masih sakit, Pak. Kalau saya melihat kebalik, Pak. Kalau saya melihat kebalik, Ya. bukan Pak Prabowo tidak bersalaman dengan Pak Anies, Anies juga Pak Pak Anies Anies, yang tidak bersalaman dengan Pak Ya, Prabowo. tidak. Bodoh balik badan, Pak. Tadi malam kalau dilihat pada press conference-nya itu kan Pak Anies bilang, Pak, saya cari Pak Prabowo sudah tidak ada. ya, itu berarti. Tetapi kan kita bisa melihat, kamera kan tidak bisa bohong, Pak. Ya. Dan ingat, kita kembali ke yang tadi, ini masalah etik. PT Ya. ya. Nah, tadi malam Pak Prabowo secara lugas mengatakan saya lebih senior. Etik, Berarti- Pak. Ya, Kalau kita datang ke yang senior kan pasti kita yang duluan pegang Iya. tangan, Pak. Berarti- Itu etika, Pak. Ya. ya berarti bahwa Pak Prabowo tidak mau pergi dan dengan Pak Anies. Iya. Dia kan tidak mau, Pak. Kalau menurut Karena dia saya, mau- dia kan masih ada di panggung. Dia masih ada di Masih panggung, panggung. Pak. Pak Anies yang turun panggung duluan. Betul, tapi dia mengatakan bahwa Dia menunggu Pak Anies datang. Saya lebih tua. Kan biar bagaimanapun dia lebih muda, dia lebih tua. Kenapa dia tidak bisa pergi? Pemimpin itu kan seharusnya dia bisa berani. Kalau dia mau jadi pemimpin. Pemimpin itu seharusnya dia juga paham etika ketika mana yang lebih tua. Kalau kita bicara seperti itu akan kembali bergantung kepada ego masing-masing. Jadi kalau kita bicara etika, ketika kita bicara etika, dia saja dia seorang pemimpin, dia datang membentangkan diri. Kalau seandainya betul-betul dalam dia punya hati itu tidak ada problem. Begitu juga sebaliknya, kalau memang dia seorang pemimpin yang bagus, seharusnya dia paham bahwa ada yang namanya adat ketimuran, di mana kita yang lebih muda, kita datang kepada yang lebih tua, sekalipun ada permasalahan. Dan bisa dibalik, Pak. Tapi bukankah itu juga berarti bahwa debat seperti ini tidak perlu, karena kalau kita mengusung yang lebih tua, lebih baik kita menghormati yang lebih tua apa saja yang naik. Kalau bagi saya sebenarnya semalam di dalam konferensi pers itu sudah jelas Pak Anies mengatakan bahwa dia mencari Pak Prabowo untuk mencari dan tidak ada. Itu dikatakan di dalam konferensi pers. Iya, tapi dalam kameranya kita tidak melihat begitu. itu a priori, Pak. Yang penting saya kira Ada itu adalah kita ingin sebenarnya ada satu slogan yang enak dipandang. Disayangkan bahwa tidak ada seperti begitu. Tidak ada salah. Entah Pak Prabowo atau Pak Anies, saya kira keduanya bisa tunjukkan. Ya, tapi kalau saya lihat mungkin saya agak sedikit kurang, tapi setelah melihat itu justru saya kasih Pak Ganjar. Ya. Ganjar tadi malam itu Pak Ganjar betul-betul mempersiapkan materi dengan baik. Tetapi fokusnya itu kepada Pak Prabowo dan Pak Anies. jadi ya. Nah itu pertanyaan terakhir saya. Ialah kenapa ya dua orang ini Ganjar sama Pak Anies menyerang Pak Prabowo, tetapi yang memegang panggung tadi malam itu Pak Anies dan Pak Prabowo. Apa sasaran? Apakah kedua orang ini Pak Anies sama Pak Ganjar ingin untuk menghalang Pak Prabowo maju serta
Karena melihat pada survei terakhir, hampir semua survei menunjukkan Pak Prabowo itu 43, Pak Anies sama Pak Ganjar ini di bawah rata-rata 20% dan masih ada sekitar 8 sampai 9% yang belum memilih. Apakah ini sasaran mereka untuk Jadi kalau kita melihat tagar di internet juga itu salah satu yang lagi hits itu ada tagar yang penting jangan perlu. yang penting Jangan perlu. Jadi itu salah satu tagar yang lagi hits. Yang penting jangan nomor dua atau yang penting bukan nomor dua. Jadi memang mereka lagi betul-betul karena perolehan surveinya ini kan memang Pak Prabowo di atas sekali. ya. Dan apa yang dilakukan betul, tetap dan oleh karena itu hal sekarang itu yang dilakukan adalah usaha untuk tidak boleh sebentar. Maka itu mereka berdua dari malam serang. Betul. Memang tidak sekeras Pak Anies itu keras sekali, Pak Ganjar mulai agak keras. Di akhir. Di akhir, ya. Apakah dengan mulainya Pak Ganjar yang serang agak keras, apakah suara Pak Ganjar akan naik? Atau justru sebaliknya? Bagaimana? Karena sekarang pertanyaannya, kalau seandainya terjadi 2 putaran, sudah pasti Pak Prabowo nomor 1. Siapa pendampingnya, Ganjar atau Anies? Kalau menurut saya begini, kita melihat dari hasil survei yang selama ini sudah ada, tidak akan naik. Dan justru akan naik menurut. Oke. Melihat dari rekam jejak hasil survei, Ya. karena kalau kita melihat rekam jejak itu, kita akan mengetahui di mana semakin diserang, surveinya Prabowo sama Gibran itu akan semakin naik. Oke. Ini kita berbicara data dari hasil survei ya, beberapa bulan belakangan Tapi ini. seandainya kalau terjadi 2 putaran, apakah Ganjar yang akan ikut dengan Prabowo atau Anies? Kalau menurut saya, kalau menurut pribadi saya, Posisi Ganjar lawan terus Prabowo. ya kalau kita melihat hasil survei daripada Ganjar, Mahfud sama Anies dan Muhaimin, kita melihat mereka itu saling kejar di bawah. Bedanya tipis-tipis saja. Tapi kalau mau melihat secara garis besar, memang sedikit sulit untuk diprediksi. Tetapi menurut saya posisi nomor 2 itu pasti akan jatuh pada Ganjar dan Mahfud. Ganjar memang meski jadi ini kan kita mau lihat ini masing-masing calon mereka kan membuat strategi. Strategi yang dimainkan Ganjar ini berubah. Awalnya serang, kemudian agak tenang, lalu sekarang serang. Pertanyaannya, apakah dengan perubahan ini Ganjar akan menjadi nomor 2 atau justru Buras dan Anies? Jadi memang mereka dua, Ganjar sama Anies, mereka akan berusaha sebagai dua putaran. Tadi Bapak Dokter bilang nanti dia yang akan nomor 2, siapa akan nomor 2? Pasti Ganjar, Pak. Dari survei, Ganjar itu suaranya menurun. Ya. Justru Anies yang naik. Bro, bagaimana? Kalau saya jelas pasti Anies. Karena apa? Karena posisinya Pak Ganjar abu-abu. Dia mau melawan, tapi posisi dia ada di dalam pemerintah. Jadi dengan kelabilan, ketidakstabilan ini justru dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Anies. Dengan betul-betul terus menyerang, dengan terus menunjukkan tentang perubahan. Dan oleh karena itu kalau kita lihat di survei Anies makin naik. Ya. Jadi kalau seandainya terjadi 2 putaran, itu udah pasti Prabowo dengan Anies. Dan apakah nanti swing votersnya ini akan berubah? Swing votersnya juga tidak terlalu banyak, hanya sekitar 8-9%. 8-9%. Itu cukup berpengaruh.
kalau kita melihat dengan rekam jejak hasil survei, itu rata-rata Prabowo Gibran itu ada di 43, 44. Ya. Kalau kita berbicara swing voters yang posisinya di 8%, itu bisa berpengaruh sekali. Untuk 2 putaran. Bahkan sebentar. Kalau kita 1 putaran berarti harus itu kan 70% dari 8 atau 8 itu. Kalau kita melihat survei, Semua misalnya CIS, Ya. itu hasil surveinya di 44 ditambah 8, 52. Berarti semuanya diperoleh. Selesai. Misalnya, makanya saya bilang ini cukup berpengaruh. Bahkan kalau kita melihat antara Anies Muhaimin dan Ganjar dan Mahfud, ini 8% ini bisa saling mengalahkan. Jadi penambahan 8% ini bisa sangat-sangat vital. Jadi bro berpikir bahwa 1 putaran. Kalau saya sih ada kemungkinan 1 putaran. Ada yang mungkin. Tetapi kita juga tidak bisa menolak bahwa ketika 3 ini maka ada juga kemungkinan untuk ke arah 2 putaran. Fit, 1 atau 2 putaran. 2 putaran, tidak mungkin 1 putaran. 2 putaran. Oke. Hanya sekarang tinggal kita mau prediksikan siapa yang akan masuk di putaran kedua atau Dan siapa itu yang berhadapan. itu kembali kepada strategi Bermain kata-kata ya. dan media. Dan karena itu kita berterima kasih juga ke KPU karena menyelenggarakan ini dan kita bisa melihat dari banyak segi ya tentang gagasannya atau sampai kepada permainan emosional dan lain-lain gitu. Menarik Pak. Benar ya. Makanya saya tetap pada statement saya di spot sebelumnya bahwa debat capres ini menarik dan debat capres ini berguna. Nah, ada kata yang menarik dari kemarin. Apa kata yang menarik yang betul-betul menyentuh hati bapak-bapak bertiga? Kata yang menarik dari ketiga capres itu. Apa kata? Kalau saya tertarik dengan Pak Prabowo, Profesor Anies. Iya, benar. Ya, ada kata yang paling menarik itu ada kamus keluarnya itu Pak Profesor Anies Baswedan, jangan hanya cuma omong-omong dan teori gitu kan. Nah ini paling menarik. Westin kata apa? Kalau saya sih bukan kata yang menarik sebenarnya. Kalau saya melihat yang menarik di situ ada beberapa hal. Kalau dari Pak Prabowo, saya melihat bagaimana dia berusaha menahan emosi. Bagaimana dia berusaha untuk tidak menjawab hal-hal yang sifatnya intern, yang menahan diri dari berbagai gempuran itu dari Pak Prabowo. Kalau dari Pak Ganjar, yang menarik buat saya adalah bagaimana dia memainkan peran abu-abu itu. Itu sangat luar biasa. Di lain sisi dia mengiyakan, di lain sisi dia menolak. Untuk Pak Anies, buat saya kehebatan dari Pak Anies adalah bagaimana dia mau memancing emosional seorang Prabowo. Dan saya harus mengakui itu. Dan Pak Prabowo memang terpancing sampai tidak bisa menjawab secara lugas. Ya. Padahal dia mampu. Jadi kalau dari saya sebenarnya ada satu hal yang terlupakan. Kata kunci yang dikatakan oleh Pak Anies tadi malam tidak dikatakan oleh yang lain, dan gagasan yang sangat penting termasuk buat kita orang yang penting. Ketika dia berbicara tentang keamanan di dalam keluarga, itu ditekankan berulang-ulang dan itu jadi problem, apalagi di dalam NTT kita yang lagi baru develop terhadap teknologi itu. Kalau anak-anak itu ditekankan berulang-ulang oleh Pak Anies malam, anak-anak kita berada dalam ancaman, yaitu di dalam ancaman cyber, kemudian di dalam ancaman AI, keluarga kita terancam. Dan oleh karena itu dia akan memakai keamanan. Baik, Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya dan kita sudah ada pada penghujung acara.
Terima kasih juga kepada KPU yang sudah menyelenggarakan debat di mana menurut kita semua termasuk kami yang dari NTT belajar dan kemudian memberikan masukan-masukan. Semoga para tim ses juga mendengar dan memperbaiki dan menjadi bahan untuk saling mempertahankan apa yang ada. Akhir kata saya Edward Dieter undur diri bersama-sama dengan teman-teman yang ada. Kita mengucapkan selamat dan salam sukses dari Indonesia yang lebih maju, lebih baik. Kabar baik menyertai Anda.